dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Dalam laporan riset dari Microsoft 2020, survei untuk mengukur tingkat kesopanan pengguna internet, netizen Indonesia menempati ranking bawah. Dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Halo pemirsa, saya Angel dan inilah berita utama hari ini. Kasus perundungan atau bullying kembali terjadi di lingkungan sekolah dan menjadi perhatian serius masyarakat. Seorang siswa sekolah menengah atas diduga menjadi korban tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh sejumlah teman sekelasnya. Peristiwa ini terjadi pada awal pekan dan videonya sampai beredar luas di media sosial, sehingga memicu berbagai reaksi dari warganet. Dalam rekaman yang beredar, korban tampak menerima perlakuan berupa ejekan secara verbal serta tindakan yang mengarah pada intimidasi. Kejadian tersebut diduga bukan yang pertama kali terjadi, melainkan telah berlangsung berulang sebelum akhirnya terekam dan tersebar. Akibatnya, peristiwa ini, korban mengalami tekanan psikologis dan merasa tidak nyaman untuk kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pihak keluarga menyampaikan kekecewaan serta berharap adanya tindakan tegas agar kejadian serupa tidak kembali terulang, baik terhadap anak mereka maupun siswa lainnya. Menanggapi hal ini, pihak sekolah menyatakan telah melakukan langkah awal dengan memanggil siswa yang terlibat beserta orang tua masing-masing untuk diminta keterangan. Sekolah juga menyampaikan komitmen untuk memberikan pembinaan kepada para pelaku serta pendampingan kepada korban. Selain itu, pihak sekolah berencana memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah dan mengadakan sosialisasi tentang bahaya serta dampak bullying. Perlu diketahui, bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, ejekan secara verbal, hingga perundungan melalui media sosial atau yang dikenal sebagai cyberbullying. Dampak dari tindakan tersebut tidak hanya dirasakan secara fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi mental korban seperti munculnya rasa takut, cemas, menurunnya kepercayaan diri, hingga terganggunya prestasi akademik. Para pemerhati pendidikan menilai bahwa kasus seperti ini perlu menjadi perhatian bersama. Lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter siswa. Kerjasama antar pihak sekolah, orang tua, dan siswa sangat diperlukan untuk menciptakan suasana belajar yang bebas dari kekerasan. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa perundungan bukanlah hal yang bisa dianggap sepele. Tindakan kecil seperti ejekan atau pengucilan dapat berdampak besar bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran serta empati dari setiap individu untuk saling menghormati dan menjaga satu sama lain. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Angel mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.